Hai, panggil aja gue Cantik. Karena doi sering komen di IG gue dengan bilang, "Hai Cantik." Ya, walaupun sebenarnya jauh dari kata cantik sih. Stop. Kenalin, nama gue Widi. Gue mahasiswa profesi nurse di salah satu kampus di Kalimantan. FYI, nurse adalah panggilan untuk perawat yang sudah menempuh pendidikan S1 dengan titel S.Kep. Lalu ikut pendidikan untuk mengambil titel nurse. Kali ini, gue nggak akan ngebahas tentang kehidupan mahasiswa nurse. Maybe someday. Sebelum gue lanjut cerita, gue minta waktu kalian sebentar ya. Gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi, caranya mudah. Silakan klik link di bawah ini ya, karena support dari kalian sangat berarti untuk kita. Yuk lanjut cerita. Oh iya, mahasiswa nurse bisa dibilang perawat magang yang kerja di rumah sakit. Tapi nggak digaji. Sedih ya. Terus, perawat senior sering memanggil kita dengan sebutan dek siswa. Layaknya orang-orang yang magang di tempat kerja lain, senior akan selalu mencari junior untuk bisa dimodusin. Dan gak sedikit yang jadi jodoh, lalu menikah. Tapi, banyak juga yang cuma jadi batu loncatan. Kayak gue misalnya. Iya, curcol deh. Mayoritas perawat di tempat gue magang adalah perawat-perawat single. Jadi setiap ada dek siswa, pasti deh tuh dimodusin. Terus minta tukeran akun sosmed dan nomor WhatsApp-nya. Saai lu bos. Dan inilah kisah pertemuan gue sama senior yang namanya Kak Andre. Kisah awalnya bermula pas gue dapat shift siang dan gue hampir telat. Asal kalian tahu, hukuman bagi dek siswa yang telat adalah nambah waktu jam dinas 3 jam lebih lama dari jam dinas normal. Hell no! Karena waktu itu gue lagi buru-buru, ya udah deh, asal nyelonong masuk ke ruang perawat tanpa ngetuk dan salam. Gue emang anaknya kurang sopan sih kata orang-orang. Pas gue mau naruh tas, ternyata di sana ada Kak Andre lagi ganti baju dong. Dengan spontan, gue teriak dan terjamin mata. Intip dikit ah. Asli, gue gugup dan ngerasa takut. Karena gue ngerasa sikap gue kurang sopan. Sepanjang shift dinas, gue kepikiran. Mana kita dinas di shift yang sama pula. Anjir, mampus nih gue. Karena pikiran gue udah ruwet, gue berusaha mengalihkan pikiran dengan menyibukkan diri. Gantiin infus lah, gantiin spray yang udah kotor lah, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya, gue kebagian tugas untuk bantuin Kak Andre menyiapkan obat. Jujur, duduk di sampingnya dan nyiapin obat bareng dia buat gue keringet dingin coy. Apalagi kalau diinget-inget kejadian pas gue buka pintu itu. Au, malu banget. 5 menit pertama, gue nyiapin obat dengan membisu tanpa suara. Gue cuma diem tanpa sepatah kata. Sampai akhirnya, Kak Andre membuka topik pembicaraan. Bapak kamu tukang rakit Tamiya ya? Gak gitu deng. Intinya, dia ngajak ngobrol duluan deh. Asli, gue gak se-expect ini sama Kak Andre. Soalnya, gue pikir dia bakal so cool kayak perawat cowok yang lainnya. Ternyata, dia ramah banget. Dia nanyain nama lengkap gue, asal sekolah, rumah, umur, tinggal sama siapa, cilok apa somai. Wah, pokoknya kayak petugas sensus deh. Tapi di lain sisi, gue masih kepikiran tentang kejadian itu. Hal itulah yang bikin gue gugup sampai gelagapan nanggepin obrolan Kak Andre. Setelah 30 menit kita nyiapin obat bareng, akhirnya gue nggak tahan buat ngebahas kejadian tadi pagi. Gue jelasin tuh ke dia, kenapa asal nyelonong masuk ke ruang perawat tanpa ngetuk tanpa salam. Terus, respon dia cuma ketawa-ketiwi gitu. Padahal gue sampai maaf-maaf karena merasa bersalah. Dianya malah be aja. Anjir lah. Dari situ, gue ngerasa kalau Kak Andre anaknya emang baik banget. Soalnya dia nyuruh gue ngelupain kejadian itu. FYI, sebagai perawat magang, kita nggak cuma dinas di satu RS aja, tapi pindah-pindah gitu. Misalnya, hari ini di RS tempat Kak Andre kerja, besok-besok bisa di RS lainnya. Kebetulan waktu itu gue cuma kebagian waktu 1 minggu untuk dinas di sana. Selama 1 minggu juga, kita sering satu shift. Dan selama satu shift, Kak Andre selalu jadi perawat senior yang ngebantuin gue kalau gue kesulitan ngadepin pasien. Gue juga sadar diri lah,
Jadi setiap Kak Andre butuh bantuan buat siapin obat atau buat catatan perkembangan pasien, gue selalu bantuin dia biar gak kerepotan. Gak kerasa, 1 minggu di RS tempat Kak Andre kerja, magang gue udah selesai. Udah waktunya gue pindah RS. Hari itu menjadi hari terakhir gue shift bareng Kak Andre. Di hari itu pula, gue izin pamit ke semua perawat di ruangan, termasuk Kak Andre. Di saat gue masuk ke ruangan perawat buat ngambil tas, Kak Andre gak banyak ngomong. Tapi pas gue udah mau pergi ninggalin ruangan, Kak Andre manggil gue buat minta nomor WA. Karena gue pikir Kak Andre cuma bercanda, jadi gak gue anggap serius. Dan gue langsung pergi aja ninggalin tuh ruangan. Pas jalan ke parkiran RS, gue sempat kepikiran sama sikap gue ke Kak Andre. Kenapa gue gak kasih aja ya nomor WA gue ke dia? Jahat gak sih? Akhirnya, setelah gue pindah tempat magang di salah satu RS di luar kota, diem-diem gue coba untuk kepoin akun IG-nya Kak Andre. Ya, awalnya sih cuma sebagai wujud rasa permintaan maaf gue, karena nolak ngasih nomor WA. Padahal mah, gue kangen. Siat! Dengan keajaiban semesta, akhirnya gue nemuin akunnya Kak Andre. Tapi akunnya dikunci. Mau gak mau gue kudu follow duluan deh. Dalam benak pikiran gue, apakah Kak Andre bakal inget sama gue? Tapi, semua prasangka gue terpatahkan. Selang beberapa jam gue follow Kak Andre, dia langsung follow back dan DM gue. Yes! Dia masih inget beasiswa yang gak ada akhlak ini. Gue inget banget kata pertama yang dia ketik. Bukan salam ataupun sapaan, tapi kata cie. What? Aneh banget sih. Dari IG, kita komunikasi setiap harinya semakin sering dan semakin deket. Meskipun gue saat itu lagi di luar kota. Karena kita sering DM-an, Kak Andre mulai nunjukin sifat aslinya. Dia mulai sering modusin gue. Saat itu, gue masih nutup rapat hati gue. Karena masih trauma sama hubungan masa lalu. Ya, you know lah mantan yang zolim. Jadi, gue anggap setiap kalimat yang Kak Andre bilang, ya cuma bercandaan aja. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ya. Kalau Kak Andre dan gue beda agama. Dia seorang Katolik, dan gue Islam. Hal itu juga yang jadi pertimbangan gue. Kenapa gue harus jaga jarak sama dia? Ya, kayak tulisan di belakang truk aja. Tapi, hal itu nggak buat gue tertutup soal urusan curhat no jutsu. Gue sering cerita ke Kak Andre tentang cowok-cowok yang lagi deketin gue. Seterbuka itu gue sama dia. Pernah, suatu saat Kak Andre nanya, "Kamu suka sama dia?" Spontan gue bilang, kalau gue nggak suka dan cenderung risih. Gue nggak tahu responnya harus gimana. Tapi di saat itu juga dia bilang gini, "Kalau bisa jangan ada yang ganggu kamu lagi ya." Seketika gue bingung sama maksudnya. Tapi gue nggak peduli. Karena gue nggak mikir kalau dia bakalan beneran suka sama gue. Gue sering banget posting story foto kegiatan dinas gue di IG. Dan Kak Andre sering banget komentarin cuma buat buka topik obrolan. Gue pernah tuh kodein Kak Andre buat nyanyiin gue pakai gitar. Gue pikir dia nggak bakal mau. Ternyata dia langsung minta nomor WA dan ngirimin rekaman dia pas nyanyi. Ya, walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat sih, tapi gue seneng banget dinyanyiin sama dia. Mulai saat itu, kita pindah tempat chat. Kak Andre selalu ngajak kita visian, soalnya kita jauh. Tapi gue selalu nolak, karena gue malu. 2 bulan kedekatan kita, Kak Andre mulai berani kodein tentang perasaannya. Dia pernah bilang kalau gue itu pacarnya. Padahal, jadian aja belum. Pas ditanya, emang kita kapan jadian? Dia cuma bilang, ya nanti. Mana pakai WKWK pula. Niat gak nih? Eits, tapi lagi-lagi gue hanya menganggap itu sebagai bercandaan semata. Walaupun di sisi lain, sebenarnya gue mulai suka sama Kak Andre. Asal kalian tahu, malam itu jadi malam yang gak terlupakan. Gue gak bisa tidur dong. Gue mulai kepikiran lagi sama kata-kata Kak Andre. Jadi, malam itu juga gue WA Kak Andre untuk klarifikasi kalau semua yang pernah dia bilang ke gue cuma bercanda. Ya, mau gimana lagi? Jujur, gue tuh udah capek banget buat berurusan sama hati. Karena sekalinya gue sayang, maka gue bakal susah move on. Gue tuh anaknya gitu. Jadi malam itu, Kak Andre bilang kalau dia serius sama setiap perkataannya selama ini. Dia bilang suka sama gue, walaupun dia tahu kita beda agama. Nyes.
Topik bahasan yang biasanya lucu-lucuan berubah jadi serius kayak pelajaran kimia. Secara pribadi, gue yang masih menutup hati saat itu menolak ajakannya untuk punya hubungan yang lebih serius. Karena masing-masing dari kita nggak ada yang mau ngalah untuk pindah agama. Bagi gue saat itu, gue nggak mau punya hubungan yang playing-playing alias main-main. Kalau mau serius, ya nikah bro. Sebetulnya Kak Andre paham maksud gue. Dan dia nggak maksain untuk kita punya hubungan yang lebih dari sekedar teman. Saat itu juga, sikap Kak Andre berubah jadi lebih cuek. Gue yang terbiasa dapat perhatian dari Kak Andre, bertanya tentang sikapnya. Tapi, dia justru mengelak dan bilang, "Enggak kok, ini biasa aja. Gue emang cuek kok dari kemarin-kemarin. Kamu kenapa sih? Kita kan gak ada hubungan apa-apa." Di saat dia bilang itu, rasanya gue terpukul banget. Gue nggak mau punya hubungan sama dia karena kita beda agama. Tapi gue juga sayang sama dia. Dan sikapnya terlanjur berubah. Setengah tahun sudah gue kenal Kak Andre. Dan sekarang kita udah jarang komunikasi. Meskipun kita udah jarang komunikasi, tapi rasa sayang gue ke Kak Andre belum hilang. Kak Andre punya janji buat jalan sama gue. Dan kita belum sempat ketemu setelah shift terakhir itu. Gue kangen sama Kak Andre yang dulu. Tapi, ya mau gimana lagi, Kak Andre udah keburu ngejauh. Jujur, gue masih sering stalking akun sosmed Kak Andre. Dan di saat hari ulang tahunnya, tanggal 24 Juni 2020, akhirnya gue tahu, Kak Andre udah balikan sama mantannya yang seiman dengannya. Gue sempat marah, dan sedih banget, sampai harus blok akun sosmednya. Sesedih itu karena gue udah siapin kado buat dia, jir. Dan mau ngajak dia ketemuan, tapi semuanya gagal. Jadi kadonya gue kirim pakai ojol ke RS di mana dia kerja. Alhasil, dia tahu kado itu dari gue. Dan di saat shift malamnya, dia nge-VC gue buat ngucapin terima kasih. Itu VC terakhir kita. Jir, sedih banget rasanya. Karena sampai sekarang gue masih sayang sama dia. Drama banget gak sih? Dan akhirnya gue sibuk dengan profesi gue lagi. Karena COVID, jadi profesinya online deh. Nanganin pasien by virtual. Enggak deh, bercanda. Ya kali dah. Mungkin gue aja kali ya yang terlalu menganggap sebuah hubungan haruslah perfect. Nyatanya hati gue belum siap untuk menerima hubungan yang serius. Dan akhirnya malah baper beneran. Halah, dasar aku. Kalau emang belum siap, jangan terlalu deket sama cowok deh mendingan. Daripada baper, terus susah move on ya. Karena urusan hati bukan soal main-main. Butuh komitmen dan persiapan untuk menyempurnakannya.